Berapa banyak kita yang mau bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Engkau Allah yang selalu menyertai dan melindungi kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Di saat ini ya Tuhan, di tempat ini ya Bapa, kami hendak memuji dan menyembah-Mu ya Bapa, untuk menaikkan puji-pujian bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana kami ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, banyak ya Tuhan kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Pakai kehidupannya Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, bahkan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Engkau Allah yang memberkati. Biarlah setiap firman yang ditabur menjadi benih yang tumbuh ya Tuhan di tempat yang subur, berbuah baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat setiap jemaat yang belum hadir sampai saat ini ya Tuhan. Baik mereka dalam perjalanan Tuhan, biarlah Engkau tibakan dengan selamat di tempat ini ya Tuhan, dengan penyertaan-Mu ya Tuhan. Begitu juga yang mereka dalam keadaan sakit saat ini Tuhan, biarlah Engkau Allah yang menyembuhkan dan memulihkan keadaan mereka ya Bapa. Baik mereka yang dalam pekerjaan Tuhan, biarlah Engkau Allah yang memberkati setiap pekerjaan yang dikerjakannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau, daratan, lautan, bahkan udara, seluruhnya Engkau Allah yang memberkati. Berkati juga Tuhan buat pemerintahan bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Mulai dari Presiden kami Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta jajarannya Tuhan, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, bahkan pelosok desa. Biarlah Engkau Allah yang menyertai bangsa kami ini ya Bapa. Berikan roh yang takut akan Tuhan bagi setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, dalam mengambil setiap kebijakan maupun keputusan, semuanya berdasarkan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat pilkada di tahun 2024. Biarlah Engkau Allah yang menetapkan dan memilih setiap pemimpin-pemimpin kami adalah pemimpin yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat Bapak Gembala Pembina Rohani kami yang ada di pusat, Bapak Insinyur Niko Nyotorarjo, Bapak Pendeta Erbambang Yonan, Bapak Edi Daniel Pretno, Bapak Yoso Ginting dan Yansen Lase. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati dimanapun hamba-Mu ini berada ya Bapa. Apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan, Kau berkati dan menjadi beruntung ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, dan mengundang hadirat-Mu turun di tempat ini ya Bapa. Menjamah setiap kami di tempat ini, melawat kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami ini Tuhan, maka Engkau akan semakin disenangkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami akan memulai ibadah kami di tempat ini, biarlah kiranya Engkau Allah yang menyertai dan memberkati kami ya Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita ini, mari kita bersatu, mari kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada siang hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus.
Pada siang hari ini Bapa, kami mau mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya Bapa. Meskipun kami sering sekali tidak mengerti jalan-Mu atas hidup kami, namun kami percaya Engkau tahu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Dan siang hari ini Bapa, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Puaskan setiap roh kami Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Shikarala bala 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 bala. Shikarala bala 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 bala. Shikara da 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 da. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan Jesus. Syarala bala 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 bala. Hadirat-Mu nyata di tempat ini Bapa. Izinkan kami boleh mengalami Engkau pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Orala baya shikara la bala 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 bala. Shikara da 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 da. Jesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan yang sanggup menyediakan segala sesuatunya. Katakan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua
yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagi setiap kami, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin Tuhan Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami ini setiap kami Tuhan, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Mari bersama-sama katakan, yang tak mungkin bagi kami, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Sebab hanya Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan, semua Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan nyatakan, yang tak mungkin bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua mungkin bagimu, sebab Kaulah jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari di hadapan Tuhan nyatakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kaulah hidupku, yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama-sama lebih lagi, yang tak mungkin bagiku. Sungguh apa yang tak mungkin bagi kami Tuhan, semua menjadi mungkin bagimu Tuhan Yesus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kami, yang tidak pernah dipikirkan dan tidak pernah timbul di dasar hati kami, itu yang Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan. Itu
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal atas hidup kami. Rancangan-Mu selalu yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Kami menyembah-Mu dari tempat ini Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Raja atas hidup kami, yang berkuasa di atas segalanya. Mari kita sembah Dia, mari muliakan namanya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Waktu mulai yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagimu Bapa, sebab Kau telah menetapkan langkah setiap kami. Di dalam-Mu ada kekuatan. Haleluya, haleluya. Kami mau percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kaulah segalanya bagi hidup kami Tuhan. Ayo memenuhi setiap kami Tuhan. Ayo memenuhi setiap kami Bapa. Bebaskan setiap roh kami untuk menyembah-Mu. Haleluya. Dan kami tahu bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal. Tidak ada rancangan-Mu yang gagal atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Perbuatan-Mu yang sungguh ajaib dalam hidup kami, itu yang membuat kami terkagum-kagum akan Engkau. Perbuatan-Mu yang dahsyat, pribadi-Mu yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Itu yang kami sukai daripada-Mu Tuhan. Yang kami cari adalah pribadi-Mu ya Tuhan. Kerinduan kami yang mau terus melekat kepada Engkau ya Bapa, sumber dari segalanya Tuhan. Sebab Kau menyediakan segala sesuatunya dengan amat baik bagi setiap kami. Kau lebih tahu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dan waktu mulai yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kami mau bersyukur untuk semuanya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau telah sediakan sesuatu yang besar di depan kami. Ajar kami Tuhan, bawa kami untuk masuk dalam rancangan-Mu itu Tuhan. Jesus. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkau lah jawaban hidupku. Amin Tuhan Yesus. Yang tak pernah ku lihat, itu yang Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Amin. Katakan itu yang Tuhan sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat imanmu di hadapan Tuhan, bersama-sama katakan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Sebab Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban
kami kepadamu Tuhan. Mungkin bagimu hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tidak pernah terpikirkan oleh setiap kami, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan, itu yang Tuhan sediakan, yang Kau sediakan. Bersama-sama katakan, bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari bersama-sama bangkit berdiri, kita agungkan nama Tuhan yang besar. Katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau. Sebab Kau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari bersama-sama sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, sebab Kau besar. Amin. Sebab perbuatanmu besar bagi setiap kami Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti, tiada seperti. Katakan Yesus, Yesus. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita, sorak-sorai yang terbaik. Haleluya, haleluya. Sebab kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Allah kita dahsyat, amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, yang dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Boleh salam kanan kirimu, katakan Tuhan itu dahsyat atasmu. Sebab rancangan Tuhan selalu yang terbaik bagi setiap kita, amin. Meskipun sering sekali kita tidak mengerti mengapa Tuhan bawa kita sampai sejauh ini, tapi kita percaya Tuhan sedang sediakan yang besar di depan kita, amin. Yang percaya beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Berapa banyak kita yang mau mengagungkan kebesaran Tuhan dari tempat ini? Boleh lambaikan tanganmu saudaraku, dua-duanya. Siap memuji Tuhan dari tempat ini? Mari bersama-sama kita kan. Kau terbesar, termulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan Kau yang terbesar, Kau terbesar dan mulia. Amin. Biarlah semua memujimu. Mari berkemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Biar segala yang bernapas memuji Tuhan kita. Haleluya.
Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Karena apa? Amin. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua yang bersama-sama katakan. Amin. Ajaib semua perbuatanmu, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Mari kita sekali katakan di hadapan Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua yang percaya katakan, Kau terbesar dan mulia, sebab ajaib semua yang dikerjakannya. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Biar memusik memuji Tuhan. Mari kita menari bagi Tuhan kita, Allah yang besar bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan mulia, semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Biarlah semua yang bernapas terus memuji-muji Tuhan. Amin. Berapa banyak kita yang bersyukur hari ini boleh kita memuji Tuhan. Izinkan saya bertanya Bapak Ibu Saudara, adakah yang baru pertama kali bergabung bersama kami di ibadah GBI Alam Bahagia? Haleluya, semua kita adalah orang-orang yang setia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap hati kami Bapa, kami membawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Bapa. Biarlah nama Tuhan yang disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu,
Mari bersama-sama di hadapan Tuhan katakan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku, katakan tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, ini hati kami Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Hatiku mengasihi-Mu, mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu. Ini kami ya Tuhan. Hatiku ingin mengenal-Mu, Ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara buka kedua tanganmu. Biar Tuhan melihat isi hati setiap kita pagi siang hari ini. Oh rabaya sana bayara labu. Engkau melihat hati kami siang hari ini ya Tuhan. Apakah hati kami berkenan di hadapan-Mu? Apakah hati kami mengasihi Engkau? Biar kau menemukannya ya Tuhan. Syarabayara labayara labu. Ini kami ya Tuhan. Kami buka hati kami. Kami buka hati kami. Kami buka hati kami. Haleluya, haleluya. Shana bayara labu. Shekara bayara labara bara bara bara. Tuhan, Kau lihat. Tuhan, Kau lihat
Engkau tahu isi hati kami ya Tuhan. Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami. Dan biarlah pagi siang hari ini semuanya menyenangkan hatimu. Engkau menemukan hati yang tulus. Engkau menemukan hati yang jujur. Engkau menemukan hati yang mengasihi Engkau Bapa. Syarabayara bara 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 bara. Inamayara labo. Syarabayara labata karabayara labata karabara bara. Inamayara labayara labo. Syarabayara labata karabara bara. Yesus, Engkau melihat hati kami di tempat ini Tuhan. Bukan hanya lewat perkataan kami, biarlah bukan hanya lewat mulut bibir kami katakan kami mengasihi Tuhan. Tetapi biarlah itu kami lakukan lewat hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukan hanya dengan perkataan kami, tapi dengan perbuatan kami. Segenap hati kami, segenap akal budi kami, segenap kekuatan kami mengasihi Tuhan. Shikinamaya rabata karabata karabata karabara bara 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 bara. Shanabaya ralabaya 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 ralabo. Oh ramaya sannabata karabata karabara bara 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 bara. Namaya ralabaya si Shekarabaya ralabarabara. Jesus. Jesus. Oh rabata karabata karabata. Engkau menyelidiki setiap hati kami Tuhan pagi siang hari ini. Engkau menyelidiki setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Hanya Engkau yang tahu dan sanggup menyelidiki setiap hati manusia. Dan apa yang terdapat di dalam setiap hati manusia ya Tuhan. Oh rabataka nabataka rabataka rabataka rabataka. Shekana mata karabata karabata karabata. Oh rabaya sandabata karabata karabata. Yesus, mengalir kasih-Mu bagi kami Tuhan siang hari ini, menjamah melawat setiap hati kami. Mungkin ada yang berbeban berat, mungkin ada yang mengalami pergumulan, mungkin dalam hati menyimpan satu beban ya Tuhan. Yalah pagi siang hari ini Engkau membebat setiap hati kami, Engkau membalut hati kami. Mungkin ada yang terluka oleh karena perkataan, mungkin ada yang sakit, tapi hari ini kasih-Mu sanggup mengubahkan semuanya ya Bapa. Jesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan.
Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ku buka hati menyembah Kami buka hati kami. Kami buka hidup kami. Jamalah kami, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi dengan segenap hati katakan ku buka. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi dengan segenap hati katakan Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yesus. Kami membuka hati kami Tuhan pagi siang hari ini untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya ketika firman-Mu memenuhi hati kami, maka firman-Mu yang adalah kebenaran itu akan memerdekakan setiap hati kami, akan memerdekakan setiap hidup kami, akan memerdekakan setiap kami pribadi lepas pribadi. Firman-Mu yang penuh kuasa dan otoritas akan membebaskan setiap kami. Urapi kami Tuhan, urapi setiap hamba-hamba-Mu, setiap umat-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi tempat ini. Bahkan firman-Mu yang akan disampaikan sanggup menerobos setiap hati kami pada pagi siang hari ini Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami menjadi pribadi yang utuh di hadapan Tuhan. Kami menjadi pribadi yang sempurna, lengkap di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memanggil kami, memperlengkapi kami menjadi pribadi-pribadi yang memenuhi panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi, berkati setiap kami. Berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Berapa banyak yang diberkati Tuhan di tempat ini. Haleluya. Yang siap hatinya dipulihkan, diubahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Semuanya amin. Haleluya. Nah Bapak Saudara, hari ini di bulan yang baru kita akan terus diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita berjalan melangkah di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, maka kita berdoa, biarlah terus firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Amin. Firman Tuhan menjadi pelita, artinya Bapak Saudara, firman Tuhan akan terus menerangi. Supaya apa? Supaya kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan tidak berkata firman Tuhan adalah lampu sorot dalam hidup kita. Supaya apa? Kalau firman Tuhan menjadi lampu sorot, kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Kita melihat jauh ke depan. Tapi Alkitab berkata, biarlah firman Tuhan menjadi pelita. Pelita itu kecil, yang cukup hanya selangkah demi selangkah. Supaya apa? Supaya saudara dan saya, kita hidup bergantung kepada Tuhan sendiri. Amin.
Kita hidup bergantung kepada kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, kita belajar hari ini bagaimana kemudian sebagai orang yang percaya kita harus hidup di dalam integritas. Sebagai orang yang hidup bergantung kepada Tuhan, hidup senantiasa dalam setiap perjalanannya, setiap aktivitasnya, maka bergantung kepada Tuhan. Maka perlu dalam setiap kehidupan kita memiliki integritas. Amin. Kenapa? Karena kita terus bergantung kepada Tuhan. Kalau kita tidak bergantung, maka hidup kita akan hari ini berubah, besok akan berubah, minggu depan akan berubah, bulan depan akan berubah, melihat keadaan yang baik, melihat situasi. Tapi bersama Tuhan, ketika firman Tuhan menjadi pelita, maka apapun yang terjadi depan, karena Tuhan akan menuntun kita, kita akan bergantung dan tetap senantiasa setia di hadapan Tuhan. Amin. Amin Bapak Saudara. Nah Bapak Saudara, kata integritas, apa itu Pak integritas? Nah integritas itu berasal dari satu kata yaitu integer. Ya, apa itu integer? Dari bahasa Latin. Integer itu utuh dan lengkap. Nah utuh dan lengkap. Bagaimana kemudian kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita didapati utuh dan lengkap. Bukankah firman Tuhan menyempurnakan setiap kehidupan kita? Amin. Saya percaya firman Tuhan akan membuat kita utuh. Sebagaimana Tuhan memanggil kita, sebagaimana Tuhan memperlengkapi kita dan Dia rindu. Supaya saudara pada waktu kita kembali, ketika Tuhan datang kedua kali menjemput saudara dan saya di awan-awan yang permai, saudara semuanya utuh dan lengkap. Dengan kata lain, kita sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Berapa banyak yang mau utuh dan lengkap di tempat ini? Sempurna. Ketika Yesus datang, ketika Kristus datang, saudara dan saya itu ditemukan Tuhan utuh dan lengkap. Dengan kata lain, sempurna. Hanya orang yang utuh dan lengkap, hanya orang yang sempurna yang akan diangkat bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Kalau tidak, gak bisa Bapak Ibu Saudara. Untuk itu mari kita terus mempersiapkan diri kita. Untuk satu goal, satu tujuan, satu hal yang perlu kita raih di depan kita. Yaitu menjadi sempurna sama seperti Kristus. Yaitu utuh dan sempurna. Untuk itu Bapak Saudara, maka perlu kita mempersiapkan diri kita menjadi pribadi yang berintegritas. Katakan amin. Katakan amin. Beritahu sampai kiri kanan, mari menjadi pribadi yang berintegritas. Amin. Karena hanya orang yang berintegritas yang akan terus konsisten secara utuh dan lengkap. Nah mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Nah kata integer atau integritas ya, dengan kata lain dikatakan satu sifat atau keadaan. Satu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, integritas orang percaya maka pada intinya akan menunjukkan kesatuan yang utuh, yang memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan. Kewibawaan siapa? Kewibawaan Kristus di dalam kehidupan orang percaya. Kewibawaan siapa? Kewibawaan Allah yang adalah sumber segala sesuatu. Yang kemudian bertata dalam kehidupan orang yang percaya. Dan orang yang percaya kemudian itu memancarkan kewibawaan Tuhan. Dan dalam hidup orang percaya bukan hanya kewibawaan, tetapi ada dikatakan kejujuran yang kemudian ditemukan orang dari setiap kita kehidupan orang yang percaya. Amin. Kalau ditanya hari ini, siapakah yang sudah hidup jujur? Ada yang sudah hidup jujur di tempat ini? Setiap hari hidup jujur, ayo angkat tangannya. Gak ada ya? Kalau gak ada biar pulang kita ya kan. Nah kalau ditelisik secara manusia, kehidupan manusia
itu tidak akan mampu untuk hidup jujur. Sebagai manusia daging yang penuh dengan hawa nafsu, yang penuh dengan dosa, yang pada awalnya naluri manusia kita itu ada dosa. Maka manusia ketika hidup maka cenderung melakukan dosa. Nah, bagaimana kemudian ketika kita mengerti hari ini sebagai anak Tuhan yang akan diperlengkapi menjadi pribadi yang utuh dan lengkap, yaitu sempurna menjelang kedatangan Kristus yang kali kedua, maka setiap kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang utuh dan lengkap di hadapan Tuhan. Sehingga kita hari ini ketika kita belum hidup jujur, maka kita belajar untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Untuk kemudian kita diperlengkapi menjadi pribadi-pribadi yang sempurna menjelang kedatangan Kristus yang kali kedua. Berapa banyak yang siap mau disempurnakan di tempat ini? Semuanya amin? Berapa banyak yang rindu ketika nanti suara nafiri Allah itu terdengar dari surga ketika dikatakan tentanet, maka saudara dan saya kita diangkat bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Berapa banyak yang mau? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah Bapak Saudara, nah kejujuran, nah ini penting sebagai anak Tuhan. Dengan kata lain dalam perjanjian baru dikatakan bahwasanya integritas itu adalah kejujuran dan menganut pola perbuatan baik. Saya percaya orang yang hidup dalam kejujuran, maka dalam hidupnya ada perbuatan-perbuatan baik. Katakan amin. Orang yang hidup jujur, orang yang hidup benar, orang yang hidup tidak ada kebohongan, saya percaya dia akan melakukan kebaikan demi kebaikan. Dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang kemudian merugikan orang lain. Dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang jahat di mata orang lain. Dia tidak akan pernah membohongi kenyataan yang ada. Sehingga lewat kehidupan yang jujur akan membuahkan hasil yang baik. Amin. Orang yang jujur maka kualitas hidupnya akan baik. Sehingga perbuatan-perbuatannya, pekerjaan-pekerjaannya itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita yang sudah menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik? Ada? 1, 2, 3. Belum yakin ya? Nah dalam Filipi 4 ayat yang kelima, mari kita perhatikan. Filipi 4 ayat yang kelima dikatakan, sama-sama kita baca ya, 2, 3 ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Sekali lagi 2, 3 ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah Alkitab berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bagaimana kemudian kebaikan hati kita diketahui semua orang? Kalau kehidupan kita masih ada dalam kebohongan, kalau dalam kehidupan kita masih tidak dijumpai kejujuran, saya percaya akibat dari sebuah kejujuran maka ada sesuatu hal yang baik. Akibat sebuah kejujuran maka hasilnya akan berdampak positif. Maka bagaimana kehidupan kita diketahui oleh orang lain adalah kehidupan yang baik, maka hidup saudara dan saya harus berintegritas. Amin. Hidup saudara dan saya, hidup kita semua, hidup jemaat Tuhan di tempat ini, hidup gereja Tuhan haruslah berintegritas. Supaya apa? Pada waktu yang sama ketika kita hidup dalam integritas, pada waktu kehidupan kita hidup dalam kejujuran, maka pada waktu yang sama, maka ada perbuatan-perbuatan yang baik yang akan diketahui sama orang. Amin. Saya percaya ketika ada sesuatu yang baik yang lahir dari sebuah kejujuran, maka saya percaya tanpa kita publish pun, tanpa kita share di media sosial, saya percaya itu akan merambat dan diketahui oleh semua orang. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah banyak contoh. Bahkan salah satu contoh yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu belum ada media sosial Bapak Saudara.
Belum ada yang namanya Facebook, belum ada yang namanya TikTok, belum ada yang namanya apalagi Instagram ataupun WA. Belum ada yang mengabarkan satu kejadian hari ini itu diketahui oleh seluruh dunia. Tapi pada waktu itu dari sebuah nilai integritas yang ditunjukkan oleh Yesus, ketika kejujuran, ketika kebenaran dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka lihat seluruh dunia pada waktu itu mengenal pribadi Yesus. Amin. Tanpa ada yang mempublish, Bapak Ibu Saudara. Tanpa ada yang kemudian yang menyampaikan lewat media sosial, di situ Yesus ada seorang yang baik, tidak. Tapi adalah sebuah kebenaran, sebuah kejujuran yang kemudian dilakukan oleh Yesus. Maka itu kemudian berdampak, kemudian dikatakan kebaikannya itu diketahui oleh semua orang. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya percaya sebuah kejujuran akan meninggalkan teladan yang baik. Amin. Sebuah kejujuran yang dilatar belakangi integritas, maka itu akan melahirkan sebuah teladan yang baik. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap kau rendah karena kau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Menjadi teladan tidak cukup hanya dengan perkataan kita. Saya percaya ketika Yesus memperkatakan firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit pada Matius pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-8, tidak berhenti pada ayat itu. Tidak berhenti hanya sampai khotbah di bukit. Tidak berhenti hanya sampai kata-kata Yesus menyampaikan firman. Tetapi itu berlanjut pada pasal-pasal selanjutnya, yaitu mengadakan perbuatan-perbuatan yang baik. Mengadakan mujizat, mengadakan satu keadaan yang kemudian berbanding dengan perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita melihat hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, bukankah apa yang kemudian diperkatakan oleh orang itu berbanding terbalik dengan apa yang kemudian dikerjakan? Kita melihat di media sosial, kita melihat bahkan di sekeliling kita, apa yang kemudian dikatakan itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian menjadi tindakan. Banyak hal yang kita temukan dalam dunia ini, ya, hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan kenyataan. Dan Alkitab dengan jelas berkata bahwasanya manusia hari-hari ini akan meninggalkan hal-hal yang baik, akan meninggalkan kasihnya, akan meninggalkan kebenaran. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat 9 jelas dikatakan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Dikatakan di sana, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanis dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanis dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara, mengapa hari-hari ini kita sebagai orang yang percaya perlu memiliki integritas? Oleh karena keadaan dunia hari-hari ini tidak perlu lagi kebenaran, tidak peduli lagi ibadah. Di dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan orang-orang itu kemudian menentang kebenaran.
Bukan hari-hari ini. Kalau kita melihat di media sosial Bapak Saudara, orang kemudian menentang kebenaran. Apa yang dahulu itu sudah komplit, sudah selesai di zaman rasul-rasul. Tapi hari ini kemudian dipertentangkan kembali. Orang kemudian tidak percaya, berkata Yesus itu bukan juru selamat. Padahal itu sudah clear, sudah selesai. Pada waktu zaman rasul-rasul itu sudah fix, sudah komplit. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah jalan satu-satunya keselamatan. Tapi hari-hari ini mari kita perhatikan. Banyak orang yang kemudian menyatakan kebohongan-kebohongan, ketidakbenaran, kepalsuan-kepalsuan. Maka untuk itu perlu setiap kita kemudian memiliki integritas sebagai orang percaya. Amin. Nah, Bapak Saudara, dikatakan orang menentang kebenaran. Di dalam ayat yang kelima, ayat yang kelima dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Hari-hari ada orang yang beribadah tetapi memungkiri kekuatan ibadah itu. Ibadah-ibadah tetapi hidup masih sama seperti dunia. Itu artinya kita tidak berintegritas. Kita hidup percaya di gereja kita, haleluya. Ketika keluar dari pintu gereja, haleluya. Karena apa? Di gereja kita diajar bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Tapi ketika kita keluar dari pintu gereja, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan keuangan kita, mengandalkan tulang kita. Itu kemudian kita menjadi pribadi orang percaya yang tidak punya nilai integritas. Integritas berbicara tentang kejujuran, Bapak Ibu Saudara. Kejujuran bagaimana hidup kita jujur, apa yang kemudian kita imani, itu kemudian kita jalankan dalam praktek kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari, ketika kita beribadah, mari kita tidak memungkiri kekuatan daripada ibadah itu. Apa kekuatannya? Mari kita perhatikan. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat ke-8. Sama-sama kita baca. 2-3 iya. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berapa banyak yang tidak mau memungkiri kekuatan dari sebuah ibadah. Berapa banyak percaya kekuatan ibadah dikatakan mengandung janji, berguna dalam segala hal. Berapa banyak yang percaya? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, mari Bapak Saudara, mari kita bukan menjadi orang-orang yang kemudian berbohong. Mari kita menjadi orang-orang yang tidak jujur, yang tidak punya nilai integritas sebagai orang yang percaya. Saya berdoa dan mengajak setiap kita, mari ketika kita beribadah, mari yakini bahwasanya ibadah yang kita lakukan, kepercayaan kita itu berguna. Katakan amin. Ibadah yang kita lakukan hari ini bukanlah ibadah yang biasa-biasa, bukanlah ibadah yang kosong, tetapi setiap kita beribadah, artinya ketika kita beribadah, kita sedang dikatakan latihan badan, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini. Janji apa? Untuk hidup ini. Tuhan berjanji, kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan firman Tuhan, Ulangan 28, maka segala berkat ini akan turun ke atas setiap kita. Diberkatilah kita di kota, diberkatilah kita di ladang, diberkatilah keluar masuk kita. Mari kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan 28. Saya baca. Dikatakan dari ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Siapa yang hari ini mendengarkan firman Tuhan? Berapa banyak yang mendengarkan firman Tuhan hari ini? Dikatakan, jikalau kita mendengarkannya, segala perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adoranmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ibadah itu mengandung janji. Jadi tidak hanya sekedar kita beribadah, untuk itu mari ketika kita beribadah, mari kita beribadah sungguh-sungguh. Mari kita kemudian mendengarkan firman Tuhan, mari kita sungguh-sungguh. Karena apa? Ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji untuk hari ini. Barang siapa mendengarkan firman Tuhan baik-baik, maka diberkatilah keluar masuk. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Apa yang kita kerjakan, Tuhan akan berkenan untuk memberkatinya. Katakan amin. Amin. Nah, untuk hari ini, bahkan dikatakan untuk hidup yang akan datang. Ketika kita kemudian beribadah hari ini, kita sedang melatih diri kita. Kita sedang melatih kehidupan kita. Untuk apa? Untuk masa nanti ada ibadah di sorga yang kekal. Karena apa? Di sana dikatakan di dalam kitab Wahyu, maka 24 jam maka ada pujian penyembahan dinaikkan. Artinya apa? Setiap hari akan ada ibadah bersama-sama dengan Kristus di sorga. Kalau kita tidak melatih hari ini ibadah kita, kalau kita tidak sungguh-sungguh beribadah, maafkan saya, maka kita tidak akan sampai ke surga yang kekal. Karena hanya orang yang sungguh-sungguh beribadahlah nanti yang akan sampai ke sana. Karena apa? Di surga nanti 24 jam sehari, maka semuanya akan beribadah kepada Tuhan. Berapa banyak yang mau hari ini kita mendapatkan janji, dan nanti masa yang akan datang janji itu juga digenapi dalam kehidupan kita. Mari angkat tangannya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah mari, bagaimana kehidupan kita kemudian berintegritas? Maka mari, setiap kita harus kemudian hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nah, dikatakan di dalam Alkitab banyak contoh orang-orang yang hidup dalam integritas. Ada Yusuf, ada kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada kemudian Habakuk. Nanti kalau kita baca Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Nah, ini menggambarkan orang-orang yang hidup dalam integritas, hidup dalam kejujuran. Nah, seorang Yusuf, ketika dia ada di rumah Potifar, segala sesuatu sudah dipercayakan kepada Potifar. Maka dia bekerja dengan baik. Dia kemudian berlaku hidup jujur sesuai dengan apa yang kemudian diimaninya. Sesuai dengan ibadah yang kemudian dipercayainya, yang dilakukan. Maka ketika Tante Potifar itu kemudian merayu seorang Yusuf, maka Yusuf tetap dalam kejujuran. Yusuf tetap dalam berdiri tegak sesuai dengan imannya. Hidup di dalam kejujuran dan memiliki integritas sebagai orang yang percaya. Ketika dirayu oleh Tante Potifar, dia tidak lari mendekat. Berapa banyak yang hari-hari ini dirayu oleh kata orang mak lampir,
lampir katanya. Atau tante-tante yang di sana. Bukan lari menjauh, tapi lari mendekat. Itu oleh karena apa? Oleh karena tidak hidup di dalam integritas. Di gereja, haleluya, yang seperti saya katakan tadi, ketika keluar dari gereja, itu haleluya. Saya berdoa, biarlah anak-anak Tuhan setiap kita di tempat ini, kehidupan kita seperti di gereja, itu sama di luar sana. Amin. Ketika hidup di gereja, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Biarlah ketika pintu gereja dibuka, selangkah keluar, biarlah tetap hidup kita itu mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana. Amin. Nah, integritas itu akan diuji oleh waktu dan keadaan, Bapak Saudara. Tidak hanya cukup kita berkata hari ini, Pak, kami berintegritas, kami sudah mau hidup dalam integritas, tidak cukup. Tapi ketika waktu berbicara, keadaan berbicara, maka itu akan diuji. Seberapa jujur, seberapa benar, seberapa integritas hidup kita di hadapan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego diuji oleh waktu dan keadaan. Ketika ada satu maklumat untuk mendirikan satu patung yang tinggi, bahwa setiap orang yang ada di Babel pada waktu itu harus sujud menyembah kepada patung itu. Tapi ada 3 orang anak muda yang tidak mau sujud menyembah. Ada konsekuensi, Bapak Saudara. Setiap orang yang tidak mau sujud menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, maka dia akan dicampakkan ke dapur perapian yang menyala-nyala. Nyala apinya tidak hanya 1 kali, dipanaskan 7 kali, Bapak Saudara. Bahkan dicatat dalam Alkitab, orang yang kemudian mengusung ketiga orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mati, dibakar oleh api. Tapi aneh bin ajaib, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terjadi apa-apa. Oleh karena apa? Karena integritasnya sebagai orang yang percaya. Amin. Apapun keadaan sulit, ya. Seperti dikatakan dalam Daniel 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Dikatakan lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Nah, ini integritas orang yang percaya. Apa yang kemudian di dalam ibadahnya dia percaya kepada Allah. Dia beriman kepada Allah, kalau dia sanggup menolong kami, dia akan menolong kami, kata Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi jikalaupun tidak, nah garis bawahi Bapak Saudara, mungkin hari ini kita mengalami hal yang sama. Mungkin kita sedang berdoa, sedang merindukan sesuatu. Kita merindukan Tuhan, Kau menolong kami. Tuhan, Engkau membawa kami keluar dari masalah ini. Tuhan, Engkau menuntun kami, membuka jalan bagi kami untuk keluar dari pergumulan persoalan kami. Tapi sampai hari ini Tuhan belum menjawab doa kita. Biarlah kita sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Integritas sebagai orang percaya. Apa yang dipercayainya, itu juga yang dilakukannya. Meskipun Tuhan tidak menolong, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan Allah kami. Amin. Dan hari ini juga sama. Kalaupun hari ini belum digenapi janji Tuhan dalam hidup kita, mari. Jangan kemudian ragu, jangan kemudian kecewa. Tetapi mari kita berkata, kalaupun Tuhan belum menolong kami. Apa dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Kita akan tetap senantiasa meskipun kenyataan di luar sana tidak sesuai dengan harapan kita. Mari tetap integritas kita sebagai anak Tuhan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, bagaimana caranya Bapak Saudara supaya saudara dan saya setiap kita memiliki integritas? Nah, dalam Filipi 2 ayat yang kelima, mari kita perhatikan Filipi 2 ayat yang kelima.
Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagaimana saudara dan saya, kita semua memiliki integritas. Sehingga apa yang kita imani, apa yang kita percayai hari ini, ketika kita keluar dan mengalami hal yang tidak sesuai di luaran sana, maka kita tetap sama. Kepercayaan kita sama, kehidupan kita sama, keluarga kita sama, apa yang kita kerjakan sama dengan apa yang kemudian kita imani hari ini. Nah, dikatakan di dalam ayat yang kelima ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa artinya? Menaruh pikiran dan perasaan. Apa pikiran Kristus? Apa perasaan Kristus? Nah, Bapak Ibu Saudara, pikiran Kristus itu berbicara tentang kebenaran. Pikiran Kristus itu berbicara tentang segala sesuatu yang disampaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana kita memiliki integritas? Maka mari Bapak Ibu Saudara, kita menaruh firman Tuhan, meletakkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari isi firman Tuhan, mari penuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Mari isi hidup kita dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Maka saya percaya, bukan karena aturan kita kemudian hidup sesuai dengan aturan itu, tapi tidak. Bukan karena larangan kita ikuti larangan itu, tapi karena firman Tuhan. Karena kebenaran itu akan mengingatkan hidup kita. Untuk apa? Untuk melakukan kebenaran itu. Saya percaya. Kalau di bangsa kita ya, ada slogan yang kemudian agak lucu. Ya, dikatakan begini, aturan kan untuk dilanggar. Aturan dibuat untuk dilanggar. Nah, ini aneh juga. Kalau kita pergi ke negara-negara yang maju, kita pergi ke bangsa yang maju, sebagai contohnya negara terdekat kita yang Singapura, Malaysia, yang pernah ke sana, aturan dibuat untuk diikuti. Yang anehnya, kita yang berangkat ke sana bisa ngikutin, tapi ketika kita balik, loh kan gitu kan, semua terobos, ya, semua hajar, lampu merah nggak laku, semuanya hijau semua. Nggak tahu apakah udah salah kacamatanya atau lampunya yang salah, kan gitu kan. Nah, ini aturan untuk dilanggar. Tapi saya percaya ketika kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, mengisi hidup kita dengan kebenaran, saya percaya bukan karena aturan kita melakukannya, tapi karena apa? Karena kita takut kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan akan menjadi warning dalam hidup kita. Firman Tuhan akan menjadi rambu-rambu dalam hidup kita. Ketika kita mau melakukan dosa, maka Tuhan akan mengingatkan lewat firman-Nya yang kita isi dalam kehidupan kita. Jadi bukan karena kekuatan dunia lagi, bukan karena kekuatan peraturan, bukan karena kekuatan orang lain lagi yang mengendalikan hidup kita, tetapi seluruh kehidupan kita dikendalikan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan kebenaran, maka hal-hal yang baik akan keluar dari hidup kita sebagai orang percaya. Amin. Jangan gunakan pikiran manusia, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Pikiran manusia itu hanya dosa. Pikiran manusia dalam Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Itulah pikiran manusia. Hanya dosa yang kemudian dipikirkan oleh manusia. Tapi ketika kita mengisi, menaruh pikiran Kristus dalam hidup kita, maka kebenaran itu firman Tuhan katakan dalam Yohanes 17 ayat 17.
kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Amin. Kebenaran itu akan memerdekakan saudara untuk melakukan hal-hal yang baik. Tidak ada yang terikat, tidak ada yang mengintimidasi. Karena apa? Saudara dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, apa perasaan Kristus? Perasaan Kristus yang terdapat juga dalam Kristus Yesus dikatakan. Nah, perasaan Kristus adalah kasih. Perasaan Kristus hanya kasih. Kalau kita nanti baca kitab Injil, 4 Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka kita akan menemukan begitu banyak perasaan Kristus yang kemudian tertuang. Begitu banyak kemudian perasaan Kristus yang keluar, dan itu adalah belas kasihan Tuhan. Kasih yang terus mengalir dari kehidupan Kristus. Kalau kita kenakan kasih Kristus dalam hidup kita, saya percaya, maka orang lain juga akan diberkati. Amin. Kita mengasihi orang bukan karena dia baik. Kita mengasihi orang bukan karena ada sesuatu dikasih kepada kita, tapi karena kasih Kristus ada dalam hati kita, maka kita juga mengasihi orang lain. Amin. Jangan gunakan perasaan manusia. Perasaan manusia hanya hawa nafsu. Kalau rasanya enak, go. Kalau rasanya nggak enak, enggak. Itu perasaan manusia. Dalam Roma 7 ayat yang kelima. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, dalam manusia kita, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Itu perasaan-perasaan manusia. Perasaan manusia itu dibarengi dengan hawa nafsu. Karena apa? Ada daging, perbuatan daging. Ada dalam manusia daging kita. Sehingga ketika kita menggunakan perasaan manusia, maka hawa nafsu yang ada, yang berbuahkan dikatakan bagi maut. Tetapi mari kita menggunakan perasaan Kristus, yaitu kasih Kristus. Kasih yang mengalir dari Kristus itu mengalir dari kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Apakah kita bisa? Saya berdoa, saya percaya semuanya pasti bisa. Kita bisa hidup berintegritas. Kita bisa memiliki integritas sebagai orang yang percaya. Karena apa? Saudara dan saya, kita ini adalah buatan Allah. Dalam Efesus pasal yang kedua, sebagai ayat yang penutup. Efesus 2 ayat yang ke-10, sama-sama kita baca. Efesus 2 ayat yang ke-10, 2-3 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Berapa banyak yang mengerti hari ini kita ini adalah buatan Allah. Onderdil yang ada dalam hidup kita itu buatan Tuhan. Tangan kita adalah buatan Tuhan. Mata kita adalah buatan Tuhan. Kaki kita adalah buatan Tuhan. Apalagi rambut kita adalah buatan Tuhan. Apalagi hati kita adalah buatan Tuhan, Bapak Saudara. Kalau kita buatan Tuhan, saya percaya, adakah buatan Tuhan yang kemudian merusak pekerjaan Tuhan? Adakah buatan Tuhan yang kemudian melakukan dosa? Adakah buatan Tuhan itu yang kemudian merusak orang lain? Saya percaya tidak. Buatan Tuhan adalah hal yang terbaik. Saudara dan saya, kita inilah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa dikatakan? Untuk melakukan pekerjaan baik. Kapan pekerjaan baik kita kerjakan? Ketika kita hidup dalam integritas. Amin. Kenapa? Tanpa kita sadari, maka hal-hal yang baik itu akan keluar, mengalir dari hidup kita. Akan keluar, kemudian itu membangun orang lain, memberkati kehidupan orang lain. Berapa banyak di antara kita yang mau hidup di dalamnya, di dalam perbuatan-perbuatan baik itu, yaitu hidup sebagai orang percaya yang berintegritas.
Mari lambaikan tangannya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, rabataka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah hamba-Mu jelaskan, hamba-Mu sampaikan. Kami mau hidup berintegritas sebagai orang yang percaya. Apa yang kami imani hari ini biarlah tidak hanya tinggal di tempat ini, tetapi ketika kami keluar dari tempat ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Kehidupan kami sama, iman kami sama. Apa yang kami kerjakan, kami lakukan itu sama ketika kami keluar dari gereja ini. Kami menjadi orang-orang berintegritas karena kami tahu Engkau mau supaya kami hidup di dalamnya, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ketika kami menemukan adalah pribadi-pribadi yang berintegritas, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebenaran, maka hal-hal yang baik akan keluar dari kehidupan setiap kami. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, berkati setiap kami, mampukan kami, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi setiap kami menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Kami pulang dari tempat ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas sebagai orang yang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan yang berintegritas, sebagai jemaat Tuhan yang berintegritas. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan menemukan kami menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu. Ialah kehidupan mereka untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Kehidupan mereka hari ini, esok, sampai selama-lamanya tetap sama di hadapan-Mu ya Tuhan. Yaitu menjadi pelaku daripada firman-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, pribadi-pribadi yang hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ketika mereka ada di tempat ini, ketika mereka ada di rumah mereka, ketika mereka ada di tempat pekerjaan mereka, ketika mereka ada di tempat studi mereka, tempat usaha mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan biarlah mereka menjadi umat yang berintegritas ya Tuhan, yang menyatakan seluruh kebenaran-Mu dalam kehidupan mereka. Pakai seluruh umat-Mu, berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Hamba melepaskan berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu. Diberkatilah mereka di tempat ini, diberkatilah keluar masuk mereka, diberkatilah mereka di kota, di ladang, diberkatilah buah kandungan mereka. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Diberkati keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua mereka, bahkan anak cucu mereka diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pulang dari tempat ini Tuhan, umat-Mu menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas. Sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang melakukan kebenaran firman-Mu. Pakai mereka, berikan mereka kekuatan yang baru, kemampuan, otoritas, bahkan firman-Mu dan Roh Kudus menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami. Ini doa kami, bagi-Mu Tuhan seluruh kehidupan kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu.
Tiba saatnya kita untuk mendengarkan warta sepekan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Katakan sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji Tuhan. Satukan suara